Kalau misalnya warga ngelihat kayak ada jasad kayak itu, mungkin sudah laporan. Horor banget, ada kerangka manusia di pinggir tol bikin warga ketakutan. Penemuan kerangka manusia sontak membuat geger warga Kelurahan Rawabuntu, Serpong, Tangerang Selatan. Saat ditemukan, kerangka manusia berada di dasar parit berbatasan langsung dengan pinggir jalan tol Serpong di kilometer 11. Mengapa sekian lama jenazah ini tak terdeteksi? Terdorong rasa penasaran, tim Titik Target mendatangi lokasi kejadian. Bapak ngelihat ada polisi nemukan tulang belulang sebelah mana ya, Pak? Sebelah sini, Pak. Itu ada garis polisinya. Itu Bapak ngelihatnya waktu itu jam berapa ya, Pak? Sore kayaknya jam setengah 6 apa ya. Cuman tulang aja saya lihat itu 4 potong gitu. Terus warga ramai, Pak, waktu kejadian? Ramai, macet Pak sini, Pak. Warga pun heran dan tak habis pikir bagaimana bisa ada tulang belulang namun tak terdeteksi keberadaan jasad sebelumnya. Diduga tulang belulang bekas jasad manusia ini dilempar ke parit oleh seseorang berpura-pura membuang sampah. Pasalnya di lokasi tempat kejadian ini kerap terlihat orang yang melintas sambil membuang sampah. Di sini tuh lingkungannya gimana sih, Pak? Apakah selalu ramai atau sepi gitu, Pak? Ya lumayan ramai gitu. Cuman di sini itu kan sering orang buang sampah itu doang. Orang lewat. Tapi yang buang sampahnya bukan di sini aja, hampir sepanjang ini ya dipakai buat buang sampah sama orang-orang lewat gitu. Sementara itu sekitar 500 meter dari tempat ditemukannya kerangka manusia terdapat perlintasan rel kereta api yang melintas dari Tanah Abang, Jakarta menuju Tangerang, Serang hingga Merak. Tak adanya palang perlintasan kereta membuat lokasi ini rawan kecelakaan. Lantas apakah ada dugaan kerangka manusia ini korban kecelakaan kereta? Lintas jalan ini sana satu. Nah, habis itu enggak kaprak-kaprak kemudian pas belakangnya satu. Potong gitu. Mau maghrib juga. Di parit tempat ditemukannya kerangka manusia tak terlihat air menggenang. Jikapun ada hujan, air cepat meresap ke dalam tanah. Terlebih tak ada aliran sungai yang melintas daerah ini. Menurut pengakuan warga sekitar, tak mungkin jika kerangka manusia hanyut terbawa air. Dari mana airnya? Air cuma kali itu di bawah kan? Oh nggak mungkin, kalau Ibu rasa nggak mungkin, soalnya dia nurun ke bawah kan? Nah, kali di bawah, ini di atas, nggak mungkin. Selain korban kereta, beberapa dugaan lain pun berkembang. Sebagian warga meyakini bisa saja kerangka ini adalah kerangka yang tertinggal saat pemindahan pemakaman umum yang terletak di seberang jalan tol di tahun 2001 silam. Kini sebagian bekas lokasi makam telah berganti dengan masjid dan jalan tol termasuk jalur air ini. Apakah mungkin ada bekas jenazah yang tertinggal? Untuk mengetahui kebenarannya, tim Titik Target mencoba mendatangi langsung Masjid Al-Ikhlas. Ini makam ini makam tinggi, setinggi itu bisa. Iya. Terus sampai sana. Sudah dipindahin semuanya ke sana. Kasus itu kayaknya baru gitu. Nggak ada hubungannya sama kerangka sini. Karena kan lama 2001, sekarang 2024. Nggak ada hubungannya. Kalau misalnya kerangka ketinggalan ya mungkin pas dibikin jalan tol yang buat jalur air itu mungkin udah kelihatan, Pak. Karena kan itu yang jalur yang pinggiran tol itu kan dibikin pakai alat berat. Secara logika, memang kecil kemungkinan tulang belulang manusia ini berasal dari makam. Karena pemindahan makam dilakukan sebelum berdirinya tol dan saluran air. Besar kemungkinan kerangka ada di sini beberapa tahun belakangan. Namun anehnya, warga mengaku tak pernah mencium aroma busuk dan menyengat dari bangkai jasad. Hanya aroma sisa sampah yang dibuang oleh warga yang selalu tercium. Kondisi ini membuat keberadaan kerangka di pinggir tol Serpong ini pun semakin misterius. Kalau sampah dari warga sekitaran pinggiran itu sering kerja bakti dibersihkan. Kalau misalnya warga ngelihat kayak ada jasad kayak itu,
mungkin sudah laporan. Sementara akses jalan raya yang melintasi sekitar lokasi kejadian selalu ramai hingga tengah malam. Ketua RT setempat pun mengklaim wilayahnya terbilang aman dari tindakan kejahatan. Lampu penerangan jalan sudah memadai sehingga minim resiko adanya tindakan kejahatan di sekitar kampung. Alhamdulillah nggak ada kayak kejahatan seperti itu, kayak begal kayak gitu nggak ada. Pembunuhan gitu? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Kalau daerah di sini sih aman-aman aja. Dari warga juga sebelum ada PJU sudah bikin penerangan. Sebelum ditemukan kerangka manusia, pihak penyedia jasa tol memasang kawat berduri di pinggir parit. Tujuannya untuk menghindari warga perkampungan melintas di jalan tol. Anehnya, saat pemasangan kawat berduri, tak ada satupun laporan adanya kerangka manusia ataupun mayat. Kalau warga ada yang kehilangan keluarganya kan mungkin laporannya ke RT dulu. Karena selama ini nggak ada laporan kehilangan keluarganya. Kalau kecelakaan nggak ada juga. Pasti ada laporan. Penemuan kerangka di pinggir tol ini menjadi tanda tanya besar. Dari mana kerangka ini berasal dan bagaimana bisa berada di tempat ini tanpa diketahui. Seorang ahli forensik yang tim titik target temui menyatakan bukan waktu yang singkat jenazah mengalami proses penulangan. Setidaknya 8 bulan hingga setahun lamanya sebuah jasad akan berubah menjadi tulang. Jika kondisi kepadatan tanah berubah tanah gembur, mencirikan kerangka manusia berasal dari wilayah setempat. Bisa, tapi kan kita harus lihat olah TKP-nya dan biasanya memang kalau saya diajak ke TKP penemuan tulang atau mencari orang yang sudah meninggal dimakamkan, biasanya tuh tanahnya berbeda, lebih gebyur, lebih karena ada sesuatu zat di dalamnya proses pembusukannya. Kecil kemungkinan seorang pelaku kejahatan membuang jasad setelah berubah jadi kerangka. Meskipun telah berubah menjadi kerangka manusia, masih bisa dianalisa penyebab kematiannya. Jika pada tulang terdapat hal-hal yang tak wajar, maka jasad bisa dianalisa sebagai korban kriminalitas. Pertama kan kita tentukan ini tubuh manusia, kedua jenis kelamin, ketiga perkiraan usia, keempat tinggi badan, perkiraan berat badan, terus kita lihat ciri-ciri lain. Apakah tulangnya ini memang full, sempurna, ataukah tidak ada cacat, bawaan. Kita lihat dulu kalau memang ada mungkin benturan di kepala, atau patah tulang di dada, atau patah tulang di mana yang di tempatnya fatal, itu bisa jadi mungkin itu sebab kematian. Dan yang penting memang teridentifikasi dulu sih, siapa dia. Penemuan kerangka manusia tanpa ditemukan terlebih dahulu jasadnya bisa dipengaruhi oleh faktor lokasi yang tidak terpantau. Selain itu, faktor cuaca juga bisa berpengaruh pada perubahan fisik jasad yang dikubur atau dibuang. Jarang dilalui terus lama-lama sama kena hujan, kena panas, lama-lama sama dengan sekitar ya masyarakat mungkin tidak memperhatikan. Setelah tergerus ya baru keluar ada kerangka. Pasca penemuan kerangka manusia di pinggir jalan tol Serpong, polisi telah memeriksa sejumlah saksi mata. Untuk bukti-bukti terkait dengan peristiwa penemuan tersebut ada beberapa, diantaranya benda yang diduga tulang manusia, kemudian ada kaos, kemudian celana pendek, kemudian juga kain jarik. Dan Polres Tangerang Selatan telah berkoordinasi juga dengan tim DVI. Penemuan kerangka manusia bukan kali ini terjadi. Sebelumnya, warga desa Nambo, Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor dibuat geger dengan ditemukannya kerangka manusia di hutan perbukitan. Polisi sempat alami kendala saat evakuasi kerangka manusia karena medan jalurnya yang cukup sulit. Penemuan kerangka manusia ini bermula dari kesaksian peternak yang tengah mencari makan rumput. Sudah tidak utuh pakaiannya, dari tulang-tulangnya juga sudah ada sebagian yang sudah tidak utuh di
tengkorak tersebut. Kita dari sini tidak bisa naik mobil ke atas, naik motor, dari motor turun sekitar jalan sekitar 20 menitan. Jasad manusia yang telah berubah menjadi kerangka seyogyanya terkubur dengan layak di sebuah pemakaman. Suatu keanehan bila kerangka manusia tergeletak di tempat yang tak sewajarnya. Jadi tak menutup kemungkinan adanya unsur kriminalitas di balik penemuan kerangka-kerangka manusia ini.